Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Silvi. Sesuai dengan judul, pada video hari ini saya akan berbagi informasi mengenai rekrutmen CASN di tahun 2024 ini. Dan kabarnya bagi yang sudah lulus P3K di tahun 2024, bagi yang memenuhi syarat ini bisa mendaftar CPNS tanpa harus mengundurkan diri dari P3K-nya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh Kementerian Pan-RB juga loh. Selengkapnya simak penjelasan video channel YouTube ini. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe bisa terlebih dahulu untuk klik subscribe serta aktifkan loncengnya ya, agar dapat selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel YouTube ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Pembukaan pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 baik itu CPNS maupun P3K akan dibuka pada bulan Juli mendatang ya. Sebelum pelaksanaan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB membuka forum tanya jawab seputar perencanaan dan pengadaan pegawai ASN di tahun 2024 via Zoom pada Selasa 11 Juni 2024. Nah, ini dia tayangannya. Jadi ketika P3K akan ikut seleksi CPNS, sebetulnya P3K itu tidak harus berhenti terlebih dahulu begitu. Karena kan nanti sayang juga gitu karena ketika akan ikut seleksi CPNS tahunya nggak lolos gitu. Eh, jadi nanti mengundurkan dirinya itu ketika sudah lolos CPNS dan saat proses pengenipan begitu. Baru nanti yang bersangkutan itu mengajukan pengunduran dirinya. Tapi kan itu nanti kita atur juga kan batas waktunya. Jadi memang harus 1 tahun terlebih dahulu sebagai P3K baru bisa ikut seleksi CPNS begitu Pak. Jadi dalam forum tersebut juga dibahas tentang bagaimana mekanisme pengadaan CPNS yang mana pelamarnya merupakan seorang P3K. Pegawai P3K yang ingin menjadi PNS ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah perlu diingat bahwa P3K hanya bisa diangkat menjadi PNS jika melalui proses seleksi CPNS. Ini disebabkan karena P3K merupakan pegawai kontrak dan memiliki masa kerja terbatas. Sedangkan PNS merupakan pegawai tetap dan tidak memiliki batas waktu kerja. Oke, jadi pada SKP 3K itu sendiri tertulis bahwa pegawai dengan perjanjian kerja itu terhitung mulai pada tanggal seperti ini ya, contohnya 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar yang tercantum dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pada SK seorang P3K ada batas kontrak, yaitu tertulis tanggal mulai dan tanggal berakhir. Kemudian jika untuk PNS, SK-nya tidak ada batas waktu seperti P3K ini karena PNS merupakan pegawai tetap dan tidak memiliki batas waktu kerja. Kementerian Pan-RB mengungkapkan pihaknya akan membuat regulasi baru yang salah satunya mengatur batasan persyaratan pemenuhan kontrak selama 1 tahun bagi P3K agar dapat melamar menjadi CPNS dan sebagainya. Jadi jelas ya bahwa yang sudah lulus
dan menjadi seorang P3K bisa mendaftar ke CPNS 2024 dengan syarat sudah 1 tahun bekerja sebagai P3K. Namun, hal ini masih dalam kajian ya. Dan jika nantinya mendaftar dan ternyata lulus tes CPNS, bisa mengundurkan diri dari P3K dengan syarat sudah menjalani masa kerja selama 1 tahun. Dan untuk mendaftar CPNS ini juga ada batasan-batasan usia. Nah, jika seorang P3K masih memenuhi syarat untuk mendaftar ke CPNS, contoh syarat yang pertama misalnya seorang P3K tersebut memenuhi syarat dari segi usia. Nah, berarti P3K ini berkesempatan untuk mendaftar di CPNS 2024 tanpa harus mengundurkan diri dari P3K-nya. Namun, jika seorang P3K dari segi usia saja tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka P3K tidak bisa mengikuti tes CPNS 2024. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di next video dan terima kasih.